Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Febri Indrawan dari Ilmu Al-Quran Tafsir semester 7. Saat ini insya Allah saya kedepannya akan memaparkan mengenai tafsir ayat-ayat riba ya, penafsiran dari kitab Al-Manar karya Rashid Ridho dan jual beli sebagai solusi dari riba. Oke. Di sini saya akan mengungkapkan dulu ada beberapa poin pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana sih riba itu menurut para ulama, kemudian jenis-jenis riba menurut para ulama gitu kan. Kemudian ayat-ayat riba itu kan turunnya berdasarkan masa ya. Jadi dari awal turunnya ayat riba sampai pengharamannya itu nanti ayat-ayatnya ada dijelaskan juga. Kemudian penafsiran ayat riba dalam tafsir Al-Manarnya. Kemudian kita membahas masalah jual belinya, yang dimana jual beli ini adalah salah satu ya, menjadi solusi dari riba. Oke, riba menurut para ulama ya. Riba menurut para ulama itu secara bahasa itu bermakna bertambah atau tumbuh. Ini mana dikatakan oleh Ibnu Manzur. Sementara secara istilah itu para ulama mendefinisikan gitu dari Hanabilah, definisi Hanabilah ya. Sini artinya ada tambahan pada suatu barang tertentu. Kemudian dari definisi Syafi'iyah, akad pada pengganti tertentu yang tidak sepadan dalam timbangan syar'i, baik dalam akad kontan maupun kredit. Di sini bisa dilihat teman-teman dalam kedua penggantinya atau salah satunya. Dan yang dimaksud dengan pengganti tertentu adalah barang-barang ribawi itu. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak sepadan adalah adanya tambahan pada salah satu pengganti atau tidak adanya persamaan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini diambil dari kata as-shaghir, kitab as-shaghir. Oke, kemudian dari definisi Hanafiyah gitu. Di sini kelebihan yang menjadi hak dari salah satu pihak dalam transaksi terlepas dari pengganti yang disyaratkan. Kemudian artinya adalah tambahan bagi salah satu pihak hanya dalam akad-akad transaksi saja. Maka hibah tidak termasuk karena bukan transaksi hibah itu. Dan tambahan di sini tak ada penggantinya, ada penyeimbangnya, maka tambahan itu adalah riba ya. Karena hibah itu adalah sebuah hadiah ya, dia tidak termasuk ke dalam transaksi gitu. Kemudian malikiyah, definisi malikiyahnya nih, tambahan pada jumlah atau timbangan ditentukan atau tidak dan pada tempo. Maka menurut mereka tidak termaksud adanya tambahan pada pertukaran barang yang sejenisnya kecuali pada nasiah itu tempo, dan termasuk riba dalam satu jenis dari dua sisi, tambahan kemudian dan tempo. Kemudian kita masuk jenis riba menurut para mufassir ya, ulama-ulama tafsir itu apa sih gitu jenis riba menurut beliau-beliau itu. Di sini dari Imam At-Tabari mengatakan ada dua jenis riba. Yang pertama riba jual beli. Menurutnya riba ini termasuk riba yang dibolehkan karena ada tambahan pada jual beli yang tambahannya tidak bertambah, baik kalau dibayar dengan segera ataupun fadl, tidak segera gitu. Dan kedua, riba dengan penundaan pengembalian hutang disertai dengan jumlah tambahan. Menurutnya riba ini termasuk riba yang diharamkan, riba yang berlipat ganda atau athan mudha'afah dalam surat Al-Imran ya, ayat 130, karena mengandung tambahan serta adanya penundaan waktu, yaitu nasi'ah. Pendapat ini juga sama pendapat Imam At-Tabari juga sama yang dikemukakan oleh Rashid Ridho. Dia mengatakan bahwa sesuatu yang diharamkan itu ada kalanya haram karena asalnya memang haram, riba. Seperti riba nasi'ah, dan ada kalanya haram karena bisa mengantarkan kepada keharaman seperti riba fadl. Beliau berpandangan bahwa sesuatu yang diharamkan karena asalnya memang haram tidak dibolehkan kecuali ada darurah, yaitu darurat, keadaan darurat seperti makan bangkai, kemudian makan daging babi, minum minuman keras. Sedangkan yang diharamkan karena adanya asad adzariyah bisa dimubahkan karena adanya kebutuhan dan kepentingan mendesak. Karenanya dia berpandangan bahwa adanya kebutuhan saja bisa menghantarkan kepada kebolehan jenis riba fadl ini. Kemudian di sini
pendapat yang dua tadi itu ya, Rashid Ridho dan At-Tabari, pendapat ini ditolak oleh sebagian ulama karena dilihat dari lafaznya al-bai' atau ar-riba sama-sama menggunakan alif lam, yaitu at-ta'rif ya. Alif lam sebagai suatu alif lam pengenal ya, lam ta'rif, sehingga mempunyai artinya secara umum. Dengan demikian dalam praktiknya segala jual beli yang dihalalkan oleh Allah dan segala riba juga diharamkan dalam berbagai bentuknya. Jadi bentuknya apapun itu riba, haram. Kalau jual beli itu segala prakteknya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rashid Ridho memang memandang bahwa riba nasiah ini ya memang mengandung kezaliman yang tadi itu sudah dijelaskan. Karena sifatnya yang adhaf mudha'afa, yang berlipat ganda, ini juga persis yang dikatakan oleh gurunya Rashid Ridho, yaitu Muhammad Abduh, yang mengatakan riba adalah istilah tentang penyerahan barang banyak dirham atau yang sejenis yang pengembaliannya dengan berlipat ganda pada kesempatan lain. Ridho menambahkan tambahan itu diberikan tidak didasarkan atas dasar suka sama suka, tetapi atas dasar keterpaksaan ya. Kemudian menurut ulama-ulama fiqih, pembicaraan tentang riba nasiah yang ada dalam Al-Quran, hampir seluruh ayat riba dalam Al-Quran ya, seperti surah Al-Baqarah, Al-Imran, menunjuk kepada pengertian riba nasiah. Jadi memang kebanyakan ayat-ayat Al-Quran ini ketika ditafsirkan memang menuju kepada suatu riba yang nasiah yang memang diharamkan gitu. Hal ini sesuai dengan praktek yang berlaku pada zaman jahiliyah dulu ketika ayat-ayat tersebut turun. Sedangkan riba fadl keterangannya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda dengan melarang jual beli, tukar menukar emas dengan emas, tepung dengan tepung, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barang siapa yang menambah ya, maka ia telah melakukan riba. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oke, kemudian kita masuk ayat-ayat riba dalam Al-Quran berdasarkan masa turunnya. Ya, di sini ada Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatkan ganda pahalanya. Jadi di sini dari masa turunnya belum mengharamkan riba, tapi masih memberikan masih kode lah, ibaratnya kode gitu, bahwasanya sesuatu yang ada tambahannya gitu, yang kamu berikan harta kepada manusia supaya hartamu nambah gitu kan, harta nambah di pandangan manusia tapi tidak menambah di pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang dimaksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka dalam pandangan Allah apa engkau telah melipat gandakan pahala tersebut. Kemudian yang kedua itu turun An-Nisa ayat 160 sampai 161. Yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik, yang dahulunya itu dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang ya, seseorang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih ya. Kemudian selanjutnya dalam surah Al-Imran ayat 130 sampai 134 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba
dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu itu mendapatkan keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari siksa api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang dalam keadaan dia sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya kemudian ia memaafkan kesalahan orang tersebut, dan Allah menyukai orang-orang yang dia berbuat kebajikan. Kemudian Al-Baqarah ayat 275 sampai 281, di sini tentang ayat riba ya ayyuhalladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, sampai ayat 281. Oke, sekarang kita masuk kepada penafsirannya. Ayat ini adalah ayat yang pertama turun dalam pengharaman riba. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah yang menerangkan riba turun setelah ayat ini, bahkan merupakan ayat terakhir yang turun dari ayat-ayat hukum riba. Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa konteks dari surat Al-Imran ayat 130 di atas berbicara tentang kondisi riba pada masa jahiliyah yang dimana itu sudah lama dikenal gitu. Yaitu yang ayatnya tadi yang ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Sini Ridho menafsirkan kata adhafa itu adalah jamak dari lafaz dha'fun, dan lipat ganda sesuatu, pelipatan gandaan yang berkali-kali. Jika dilipatkan ini termasuk lafaz-lafaz yang disandarkan, artinya yang menghendaki eksistensi lain dari sejenisnya. Pada ayat di atas, Muhammad Abduh yaitu guru dari Rashid Ridho ini menafsirkan bahwa jika dikatakan lipat ganda yang digandakan dalam tambahan atau bunga yaitu riba tadi, maka patutlah apa yang telah dikatakan oleh seorang mufassir dan deskripsi masalah yang mengakhirkan tempo hutang dan tambahan dalam harta, dan inilah yang dikenal di masa jahiliyah, dan bisa juga lipat ganda itu dinisbatkan pada harta pokok ya. Dan inilah yang terjadi sekarang gitu. Kemudian Muhammad Rashid ini melihat kezaliman yang terkandung dalam riba jahiliyah adalah sifatnya yang berlipat ganda. Agaknya beliau ini terpengaruh gitu kepada pandangan gurunya yaitu Muhammad Abduh yang mengatakan adapun riba dalam istilah tentang penyerahan banyak dirham atau yang sejenisnya yang pengembaliannya dengan lipat ganda, jadi berlipat gitu, kita minjem sekian dibalikin lebih dari apa yang dipinjamkan, lipat ganda. Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa kezaliman yang terkandung dalam riba jahiliyah yang ada pada masa dulu itu sifatnya yang berlipat ganda. Tambahan itu tidak diberikan didasarkan atas sukarela, akan tetapi penambahan itu didasarkan atas keterpaksaan. Kemudian kita menafsirkan yang surah Al-Baqarah tadi, alladzina ya'kuluna riba. Yang dimaksud dengan kata ya'kulun atau makan di atas itu adalah mengambil untuk menyalahgunakan. Adapun berdirinya orang yang makan harta riba adalah itu sama dengan berdirinya orang yang terkena gangguan jiwa syaitan. Yatakhabbathu syaitanu minal mas, dalam keadaan terkena gangguan tekanan syaitan. Ibnu Atiyah berpendapat tentang maksud dari perumpamaan pada rentenir dengan gangguan jiwa sewaktu di dunia atau dikatakan sebagai orang gila. Muhammad Rashid Ridho kemudian berkata, pendapat ini tergesa-gesa, akan tapi jumhur ulama berpendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan berdiri adalah bangun dari kubur ketika bangkit. Nah, gitu. Jadi jumhur ulama ini berpendapat bahwasanya berdiri itu maksudnya adalah kita bangun dari kubur gitu, dalam keadaan yang tadi seperti orang kegangguan jiwa atau gila gitu. Secara lahir yang dikatakan Ibnu Atiyah, mereka orang-orang yang makan harta riba adalah orang-orang yang tertipu dan diperbudak oleh harta. Mereka terfokus pada pengumpulan dan menjadikan harta itu adalah sebagai tujuan hidup. Kemudian dalam penafsiran dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba.
Di sini ditafsirkan makan harta riba adalah penyebab dari penghalangan mereka. Menjadikan riba sama dengan jual beli. Mereka tuh menjadikan riba itu sama, padahal kan berbeda. Riba itu haram, jual beli itu halal. Mengapa demikian? Karena jual beli itu pertukaran dua barang, ya. Sedangkan riba itu adalah tambahan dari hutang yang diakhirkan jatuh tempo pengembaliannya. Oke, kemudian wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam penafsirannya di sini, Allah menghalalkan keuntungan yang diperoleh dalam jual beli atau berdagang, pembelian dan penjualan. Allah mengharamkan riba, artinya mengharamkan harta dari pengembalian hutang yang diakhirkan waktunya. Telah jelas ungkapan Ibnu Jarir, kami telah menerangkan keadaan mereka bahwa di hari kiamat akan tertimpa keadaan buruk dan terasingkan, serta kejelekan-kejelekan mereka dalam mendustakan agama. Mereka mengatakan jual beli yang dihalalkan Allah pada hamba-hambanya adalah sama dengan riba. Dengan demikian sesungguhnya orang-orang yang makan harta riba itu termaksud dari orang-orang yang tergolong kepada jahiliyah. Di sini Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwasanya ayat tersebut disampaikan pada mereka mengenai riba itu haram, dan jawaban mereka terhadap pemaparan Allah adalah tidak ada ketentuan pasti di dalamnya dari ayat tersebut. Kemudian Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa tambahan dalam riba dan jual beli tidaklah sama, baik secara praktis, bahaya dan manfaatnya bagi Allah. Allah tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali mengandung bahaya, dan tidak menghalalkan sesuatu kecuali sesuatu tersebut mengandung manfaat. Kemudian dalam penafsirannya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Menghapus riba dengan menghilangkan dan menghancurkan barokahnya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud menurut Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim, dan diriwayatkan Ibnu Jarir dalam tafsirnya bahwa harta riba walaupun banyak maka berakibat menjadi sedikit. Ad-Dahhak berpendapat penghapusan barokah tersebut terjadi di akhirat dengan membatalkan manfaat harta itu darinya, sehingga tidak tersisa sedikit pun baginya. Allah tidak rela. Maksud dari orang kafir adalah orang-orang yang menghalalkan riba, dan orang-orang berdosa adalah orang-orang yang tetap dalam dosa. Muhammad Rashid Ridho di sini berpendapat bahwa sesungguhnya kecintaan Allah terhadap hambanya adalah sebuah kehendaknya. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah memerintahkan untuk meninggalkan apa yang tersisa pada riba pada orang yang mendapatkan tambahan harta dari orang-orang yang hutang. Dan penafsiran in kuntum mu'minin, ya, penafsir in kuntum mu'minin sini Muhammad Abduh, ya, mengatakan apabila iman kalian sempurna terhadap sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, termasuk di dalamnya hukum-hukum, maka tinggalkanlah sisa riba. Muhammad Rashid Ridho berpendapat, orang yang belum meninggalkan sisa-sisa riba setelah muncul larangan Allah dan janji buruknya, maka ia tidak tergolong orang-orang yang beriman dengan sempurna. Walaupun mereka telah menetapkan dengan lisannya, amantu billah, aku beriman, tetapi ketika ia masih belum meninggalkan sisa-sisa riba, maka ia tidak tergolong pada orang beriman. Fa in lam taf'alu fa'adzanu biharbi minallahi wa rasulih. Di sini Muhammad Abduh menafsirkan perang Allah terhadap mereka yaitu dengan marah dan murkanya. Adapun perang Rasulullah kepada mereka itu adalah sebuah perlawanan dengan perbuatan pada zaman Rasul dan pernyataan mereka sebagai musuhnya. Kembali kepada Allah dari riba dengan alasan patuh dan tunduk atas perintah. Janganlah berbuat zalim terhadap orang-orang yang berhutang dengan mengambil tambahan dari hutang tersebut. Janganlah kamu mengurangi sedikit pun, tetapi kamu ambil dengan atau dalam keadaan yang penuh gitu. Jangan mengambil tambahan dari hutang gitu. Kemudian jual beli sebagai solusi riba. Ya, pengertian jual beli sini ini berasal dari kata al-bai', yaitu jual beli. Ada bahasa Arab pada bentuk masdar dari ba'a yabi'u, ya, artinya itu adalah membeli, ya, yakni menyerahkan sesuatu dan mengambil penggantinya. Oleh karena itu jual beli ini memerlukan adanya pemilik sesuatu yang disebut dengan penjual, ya. Kemudian juga memerlukan ada orang yang belinya juga gitu.
Jual beli juga memerlukan adanya suatu barang berharga yang disebut dengan barang dagangannya atau apapun itu yang sejenisnya yang ingin ditukarkan oleh sejumlah uang gitu. Kemudian kewajiban kedua, selain kita jual beli gitu, ada pedagang, kemudian ada penjual, kemudian ada barang yang didagangkannya, kemudian ada alat tukarnya. Di sini adalah kewajiban itu mendatangkan saksi dalam bentuk transaksi. Ayat Al-Baqarah ayat 287, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walattaqillaha rabbah wala taqtumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis atau saksi, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya itu telah kotor. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau misalnya engkau dalam sebuah perjalanan itu tidak menemukan saksi gitu, maka harus ada barang jaminan, itu harus ada gitu. Akan tapi kalau misalnya berdua itu saling percaya gitu, saling bisa amanah, yang nggak apa-apa gitu. Saling saling amanah lah, nggak ada jaminan, ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, wal yattaqillaha rabbah wala taqtumu syahadah, dan janganlah kita berdusta atas kesaksian atau kita menyembunyikan kesaksian tersebut ya, dalam transaksi. Nih di sini ya, ayat ini, ayat yang tadi itu Al-Baqarah 287 menerangkan tentang ya muamalah, ya transaksi yang gimana kita lakukan setiap hari. Lebih banyak ya muamalah yang dilakukan secara tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menulisnya. Dalam hal muamalah yang tidak tunai yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang ya, ada barang tanggungan, jaminan gitu kan. Kecuali kalau misalnya masing-masing itu saling mempercayai dan menyerahkan dirinya semuanya kepada Allah, ya farihanum maqbudah ya dalam lafaz ayatnya tersebut, maka muamalah itu boleh dilakukan, boleh tanpa kita ada barang jaminan pun boleh gitu. Firman Allah ya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Abu Umar dan Ibnu Qasim membacanya farihunum ya, farihunum, menggunakan harokat domah pada roknya gitu. Farihunum. Oh ini Abu Umar dan Ibnu Qasim itu membacanya seperti itu. Kemudian At-Tabari mengatakan, sebagian kalangan berpendapat bahwa kata rohnun yang tadi itu ya, rohnun adalah bentuk jamak dari rohanun, dan kata rohanun itu adalah bentuk jamak dari rohnun. Dengan demikian kata rohnun adalah bentuk jamak dari sebuah kata jamak makna dari kata rohnun itu. Menurut para ulama, penyerahan suatu benda yang dimiliki oleh orang yang berutang sebagai jaminan agar benda tersebut itu bisa dimanfaatkan ketika ada alasan tertentu dari orang yang berhutang hingga ia tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Begitulah makna yang disampaikan oleh para ulama. Sedangkan dalam etimologi bahasa, kata rohnun itu artinya selalu. Rohnun itu selalu, terus menerus. Kemudian harus ada takaran dan timbangan. Ya, sini ayat Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha asyuddah wa ful kaila wal mizana bil qist. Nah, sini langsung aja kita tafsirkan ya, kata al-qist ya, yang di sini mengandung makna rasa senang ya, rasa senang antara kedua orang pihak gitu. Jadi transaksi itu merasa senang gitu. Karena itu ia bukan sekadar berarti adil aja gitu. Apalagi jika keadilan yang tidak dapat menyenangkan salah satu pihak. Jadi al-qist itu kita berlaku adil dan kita senang gitu, saling suka, saling senang dengan apa yang kita adilkan itu gitu. Sini lanjutannya, yang menganiaya tidak akan senang menerima walau sanksinya adil. Qist bukan hanya adil, tetapi sekaligus menjadi kedua pihak yang sama-sama senang dan sama-sama rela gitu.
Jadi tidak hanya sekadar bil adl, tapi bil qist. Nah, di sini ada cara halal ya, cara yang halal untuk bertransaksi. Dalam hal ini tentu ada yang diharuskan mengerti betul bagaimana transaksi jual beli yang haram ataupun yang halal dalam Islam. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli atas dasar sukarela antara dua belah pihak yang menyetujui aturan yang ditetapkan oleh kedua pihak. Dalam hal ini tentu itu tidak boleh bertransaksi dengan adanya keterpaksaan. Kemudian yang kedua itu berkompeten, kecakapan atau kompetensi, tentu ini diperlukan dalam jual beli gitu. Harus adanya kejujuran di antara kedua, ya. Mulai dari barang, duitnya gitu. Kemudian yang ketiga, barang yang dijual telah memiliki izin, artinya itu barang punya dia gitu. Ataupun jika itu barang punya orang lain, tentu ia harus mendapat izin dari yang punyanya gitu. Kemudian terakhir, barang itu halal gitu. Jadi barang yang dia jual itu memang halal gitu di Islam. Tidak boleh menjual barang-barang yang haram yang memberikan dampak buruk baik dari dampak buruk ke penjual maupun ke pembeli, dan barang-barang yang haram lainnya. Nah, contoh jual beli yang halal sebagai pengganti riba yang haram itu haram. Contoh misalnya orang A itu membutuhkan HP. Lalu orang A ini dia meminjam kepada yang si B dengan uang 1 juta gitu. A minjem ke B ya 1 juta. Dan B itu bersedia memberikan bunga sebesar 200.000 kepada si A. Jadi mau mengasih tapi ada bunganya gitu. Sehingga pokok dan bunganya itu menjadi 1.200.000. Dan A itu tidak menyetujui karena bunga itu riba. A itu ya dia nggak setuju ya, kan ada karena ada tambahannya kan riba gitu kan, dia nggak setuju gitu. A ini akan membelikan HP yang dibutuhkan oleh B dengan harga modal 1 juta, lalu menjual HP tersebut kepada B dengan sebesar 1.200.000. Dengan demikian tambahan yang 200 itu bukan riba karena ia tidak meminjamkan uang, akan tapi menjual barang berupa HP kepada si B ini dengan laba 200.000. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.